Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Nuni Yulistian dengan NIM 860008652. Di sini saya akan mempraktikkan dua keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan dasar menjelaskan dan juga keterampilan dasar memberikan penguatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apakah hari ini kalian sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wujud benda serta perubahannya. Pertama-tama, apakah di sini ada yang tahu apa itu wujud benda? Saya Bu. Silakan. Wujud benda adalah bentuk atau keadaan benda tergantung posisinya. Benar sekali, wujud benda adalah bentuk atau keadaan benda sesuai dengan posisinya. Nah, sekarang coba kalian bayangin kalau kalian ada di taman. Pasti kan kalian pernah melihat air yang ada di selokan mengalir, ada yang di es krim, terus ada juga menabrak motor lewat di yang layang-layang. Nah, itu adalah contoh wujud benda. Wujud benda itu terbentuk dari partikel-partikel yang saling menempel. Nah, partikel-partikel ini bisa bersifat padat, cair, dan juga gas. Nah, sekarang kita akan membahas wujud-wujud benda ini. Yang pertama, benda padat. Contohnya adalah bumi ini. Bumi ini itu partikelnya itu keras dan saling menempel satu sama lain, serta sifatnya itu tidak mudah berubah. Mau ini dimasukin ke dalam tas atau diletakkan di atas meja, bentuknya kan tidak mudah berubah. Nah, karena itu ini disebut benda padat. Selanjutnya adalah wujud benda cair. Nah, contohnya itu ada di air yang ada di dalam botol ini. Bentuknya ini kan menyerupai awadannya, soalnya dia itu partikelnya kecil dan satu kali mengalir. Contoh ya, ini kan kalau di dalam botol kan menyerupai botol. Nah, ini kalau dituang di dalam gelas, airnya ini akan menyerupai bentuknya seperti gelas. Selanjutnya wujud benda gas. Contohnya itu ada udara di sekitar kita, sama seperti kayak udara yang ada di dalam galon ini. Sifatnya itu saling menyebar dan partikelnya kecil. Jadi kayak udara itu kan ada sama seperti gas helium yang ada di galon ini, sama juga terlihat. Nah, sekarang saya akan bertanya pada kalian. Coba sebutin benda padat, contoh benda padat yang ada di kelas ini. Saya. Silakan. Contohnya batu, kayu, besi, kaca. Ya, benar sekali. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam perubahan wujud benda. Yang pertama, perubahan mencair, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi cair. Contohnya adalah kayak kita kalau menaruh es batu di ruangan terbuka, es batunya kan lama-lama akan apa? Mencair. Nah, selanjutnya adalah perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk ini balikannya dari mencair, yaitu perubahan dari wujud cair menjadi wujud padat. Contohnya kalau kita memasukkan air ke dalam freezer, air itu lama-kelamaan akan membeku. Lalu yang ketiga adalah menguap. Menguap itu perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya adalah saat kita menjemur pakaian. Nah, lama-lama kan pakaiannya itu akan kering karena partikel air di dalam pakaian itu akan dibakar oleh sinar matahari. Nah, yang keempat adalah meliquid. Meliquid itu perubahan benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kalau kita naruh kapur barus di lemari, kapur barus itu kan lama-lama kan hilang. Nah, itu terjadi karena sifat meliquid. Yang kelima adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan dari zat gas menjadi zat cair. Contohnya adalah kita kalau bangun pagi-pagi pasti kan ada tanaman yang ada airnya. Terus kita kalau di es teh, kalau didiamin kan di luar gelas cupnya itu kan ada titik-titik airnya. Nah, itu namanya mengembun. Nah, yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal ini adalah perubahan dari wujud gas menjadi padat. Contohnya, kalau biasanya kan kalau kita
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.